Airnav Indonesia memastikan kesiapan penuh layanan navigasi penerbangan di wilayah timur Indonesia melalui cabang Ambon dalam rangka mendukung kelancaran dan keselamatan masa angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Komitmen Airnav Indonesia ditandai dengan pembukaan posko monitoring dan pengendalian Nataru 2025-2026 Airnav Indonesia cabang Ambon yang secara resmi dibuka oleh Direktur Operasi Airnav Indonesia Setio Anggoro di kantor Airnav Indonesia cabang Ambon. Wilayah timur Indonesia memiliki karakteristik geografis dan operasional yang menantang sehingga membutuhkan kesiapsiagaan layanan navigasi penerbangan yang optimal, terutama pada periode peningkatan mobilitas masyarakat seperti Natal dan Tahun Baru. Challenge terbesar yang pertama dari cuaca, karena cuaca di Indonesia terutama di sekitar bulan Berberan, Desember itu amat sangat jelek, terutama dari awal kalau nggak salah ya, November itu dari BMKG melaporkan ada pergerakan bibit siklon, dan itu termasuk merubah pergerakan pesawat yang ada di beberapa bandara. Tadi seperti di Ambon dilaporkan cukup tinggi terjadinya go round. Airnav selalu ada di ruang udara Indonesia, semangat untuk berlibur bersama keluarga. Airnav selalu siap melayani penerbangan seluruh Indonesia. Harapannya para masyarakat keluarga bisa menikmati liburan, ketemu keluarga atau berwisata, dan kembali ke rumah dengan selamat. Selama periode 1 hingga 29 Desember 2025, Airnav Indonesia cabang Ambon dan klaster wilayah kerjanya telah melayani 1.597 pergerakan pesawat. Angka ini menunjukkan tingginya aktivitas penerbangan di wilayah timur Indonesia yang harus diimbangi dengan layanan navigasi penerbangan yang andal, aman, dan berstandar tinggi. Untuk memastikan layanan tetap optimal, Airnav Indonesia menyiagakan seluruh personil operasional, memastikan keandalan sistem dan fasilitas navigasi penerbangan, serta memperkuat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan penerbangan selama periode Nataru. Posko Nataru Airnav Indonesia cabang Ambon berfungsi sebagai pusat monitoring, koordinasi, komunikasi, dan informasi yang beroperasi selama masa angkutan Natal dan Tahun Baru. Seluruh layanan dilaksanakan dengan mengedepankan standar keselamatan penerbangan tertinggi, kepatuhan terhadap prosedur operasional, serta kesiapan mitigasi risiko terhadap potensi gangguan operasional, termasuk dinamika cuaca di wilayah Maluku. Airnav cabang Ambon siap untuk melaksanakan Nataru dengan ada 4 tadi yang disampaikan. 1, kesiapan personil, yang kedua kesiapan fasilitas, yang ketiga ada kesiapan prosedur, yang keempat dirijennya adalah di NMC. Jadi setiap pagi dan 1 hari itu 2 kali kita berkoordinasi dengan kantor pusat lewat NMC sebagai command center kami terkait dengan traffic maupun dengan hal-hal lain yang perlu kita sampaikan. Selain kesiapan sumber daya manusia, Airnav Indonesia cabang Ambon juga memastikan keandalan fasilitas komunikasi, navigasi, dan surveillance, serta kesiapan prosedur kontingensi untuk mengantisipasi peningkatan trafik penerbangan selama periode libur akhir tahun. Melalui kesiapan tersebut, Airnav Indonesia berkomitmen untuk terus menjaga keselamatan dan kelancaran layanan navigasi penerbangan, sekaligus menghadirkan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat pengguna transportasi udara di wilayah timur Indonesia selama Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Jimmy Chandra, Ambon, Maluku. Air Traffic Controller atau ATC Bandara Internasional Soekarno-Hatta menyiapkan 4 bandara alternatif sebagai tempat pendaratan jika cuaca buruk. Sementara itu sehari menjelang malam pergantian tahun, stasiun Pasar Senen masih dipadati calon penumpang. Menara Pengatur Lalu Lintas Udara Jakarta Air Traffic Control atau JATC menjadi pusat kendali penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. JATC mencatat selama masa libur Nataru lebih dari 1.100 pergerakan pesawat per hari atau rata-rata 81 penerbangan per jam pada waktu sibuk. Sementara itu Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG telah mengeluarkan peringatan dini puncak musim hujan. Kondisi ini berdampak pada keselamatan penerbangan. Untuk mengantisipasi risiko, JATC telah melakukan simulasi penanganan gangguan cuaca buruk kepada para petugas Air Traffic Controller.
4 bandara telah disiapkan sebagai alternatif pendaratan, yaitu Sultan Mahmud Badarudin Palembang, Ahmad Yani Semarang, Juanda Sidoarjo, dan Kuala Namu Medan. Jadi kami tertrain dengan baik, kami lakukan performance check, lesson learn terkait dengan gangguan-gangguan cuaca terhadap penerbangan sudah kami latihkan kepada rekan-rekan termasuk di dalam